Beberapa hari ini Pak Yusuf Kalla didatangi oleh banyak ketua partai. Ketua partai minta dukungan dari Pak Yusuf Kalla yang dianggap memiliki pengaruh gitu kan. Padahal Pak Yusuf Kalla tidak memiliki pengaruh lagi di Partai Golkar. Ya dukungannya hanya bisa sebagai simbolisme saja gitu kan. Ya Pak, karena Pak Yusuf Kalla secara struktural tidak memiliki kekuatan, mungkin kultural ada, tapi kan ya kekuasaan di Golkar itu kan punya banyak orang gitu kan ya. Dan saya pikir Pak Yusuf Kalla sedang percaya diri hari ini, dia meminta kepada Jokowi untuk berhenti gitu kan, mengintervensi gitu kan. Intervensi harus tidak boleh mengendorse capres gitu kan. Sedangkan Pak Yusuf Kalla mengendorse capres yaitu Anies Baswedan gitu kan ya. Jadi ketika Jokowi mengendorse capres itu dianggap tidak etis gitu kan. Nah, etika ini apa maksudnya gitu kan? Apakah etika itu sesuatu dianggap baik, benar itu karena sesuai dengan keinginan Pak JK, sesuatu yang baik, benar itu kalau Anies Baswedan bisa menguntungkan gitu kan, diuntungkan gitu kan. Jadi segala sesuatu yang merugikan Pak JK, yang merugikan Anies Baswedan itu dianggap tidak etis gitu kan, dan itu harus dihentikan gitu, apa seperti itu. Jadi etika ini adalah cabang filsafat berbicara mengenai mengapa sesuatu itu dikatakan baik dan mengapa sesuatu tidak dikatakan baik, berdasarkan apa, rasionalitas, pengalaman atau apa. Jadi juga etika ini berbicara mengenai beberapa aliran, ada aliran teleologis, ada aliran deontologis, imperatif kategorik, dan ada etika aliran pragmatisme. Saya pikir Pak Yusuf Kalla ini seorang yang karena dia pengusaha, pedagang, ya mungkin paradigma etikanya adalah pragmatis gitu kan. Segala sesuatu yang menguntungkan dirinya gitu kan, menguntungkan kelompoknya, menguntungkan Pak Anies Baswedan gitu kan sebagai yang didukung oleh dia gitu kan. Jadi ya sesuatu yang baik menurut Pak Yusuf Kalla itu adalah segala yang memberi manfaat baik kepada dirinya gitu kan. Nah, kalau etika didasarkan seperti itu, maka ya kita juga sama saja. Saya akan mengajukan ini loh yang terbaik buat saya gitu kan. Jadi pertarungan antara baik menurut saya dan baik menurut semua orang gitu kan. Tapi tentu saja sesuatu yang baik itu harus memiliki landasan rasionalitas gitu kan. Ya kalau memilih pemimpin gitu kan, haruslah yang mereka memiliki kapabilitas gitu kan, suatu meritokrasi gitu kan. Memilih pemimpin, mengajukan pemimpin karena dia punya kapabilitas, track record yang baik gitu kan, dalam transparan, mengurus birokrasinya bagus, tidak kelebihan bayar, tidak menghabiskan anggaran sia-sia. Itu kan sesuatu perlu orang yang memahami tentang meritokrasi gitu kan. Juga harus membina soal kebersamaan, bukan seorang pemimpin yang pernah terlibat dengan politik identitas yang menjadi pemecah belah persatuan nasional gitu kan. Nah, dari sini kita memahami bahwa etika yang ditawarkan oleh Yusuf Kalla adalah mengenai pragmatisme gitu kan ya. Jadi segala sesuatu yang baik menurut Rocky Gerung itu harus kita anut gitu kan. Ini adalah sebentuk solipsisme gitu kan. Ketika subjek merasa bahwa pemikirannya yang paling benar gitu kan. Di luar dirinya adalah perluasan pemikiran dari dirinya sendiri gitu kan. Ini adalah solipsisme gitu kan. Ya, Rocky Gerung itu kan kelebihannya cuma mengajarkan kamus-kamus saja, otak-atik kata-kata gitu kan, menganalisis tanpa data gitu kan. Saya sudah jelaskan gitu kan. Rocky Gerung bicara tentang politik internasional, ekonomi gitu kan. Ya, apa saya harus percaya gitu kan? Dia untuk menentukan bahwa sertifikat tanah itu benar atau tidak, dia nggak bisa gitu kan. Kalau nggak ada intervensi politik itu rumahnya hilang gitu kan. Bagaimana dia ngomongin politik internasional soal sertifikat tanah rumahnya aja tidak tahu gitu kan. Nah, saya pikir di sini kita baru tahu bahwa barisan dari pendukung Pak Anies Baswedan ini ya orang-orang yang pragmatis gitu kan. Dan ketika ada sesuatu yang merugikan Pak Anies Baswedan itu dianggapnya tidak etis gitu kan. Nah, Jokowi dikatakan tidak etis. Jokowi memiliki rasionalitas untuk memilih siapa penggantinya, itu hak Pak Jokowi, tidak melanggar hukum, tidak bertentangan dengan sesuatu yang bersifat
deontologis itu kan nggak ada gitu kan. Dan lagi pula Yusuf Kala bukan hukum yang harus ditaati juga gitu kan. Jadi ini adalah ketakutan dari kubu oposisi, ketakutan dari Pak Yusuf Kala yang mulai cengeng gitu kan, cengeng di dalam untuk kalau mau mendukung Pak Anies ya dukunglah gitu kan, kuatkan koalisinya gitu, koalisi Pak Anies, kuatkan koalisinya. Juga saat ini Nasdem juga lagi bermasalah, mungkin bisa saja koalisi bubar gitu kan. Dan ini sungguh sangat tragedi. Jadi segala sesuatu yang baik, sesuatu yang etis itu tidak dikaitkan dengan keberhasilan Pak Anies Baswedan gitu kan, nggak ada urusannya gitu kan. Jadi kalau sesuatu yang baik benar hanya karena itu persoalan Anies Baswedan, ini bukan sesuatu yang bersifat etis gitu kan. Oke, anggaplah itu sebagai sesuatu yang etis, tapi ini adalah persoalan pragmatisme gitu kan. Ya Anda punya keinginan, ya kami juga punya keinginan gitu kan. Kita kompetisi saja.